pasien ya, ini pasiennya begini ya, ibarat pasiennya. Terus di manual ginjal ya, kalau dari namanya di manual berarti itu tangannya pakai berapa itu? Dua. Ya, jadi dua tangan, namanya di manual ya, manual itu masih tangan di manual. Kenapa kok kita melakukan pemeriksaan di manual? Jadi yang satu fungsinya untuk mengangkat, yang satu untuk meraba ya. Di manual itu biasanya kalau di urologi kita mau lihat ginjalnya ya, jadi dia ada massa atau ada balon semen atau ada apa namanya teraba atau enggak ya. Normalnya kalau misalnya pasiennya nggak terlalu kurus sih dia nggak teraba ya ginjalnya harusnya. Jadi pada saat diangkat terus diraba ya, paling kalaupun teraba ya cuman apa ya namanya bagian interiornya dikit aja. Tapi kadang juga nggak teraba gitu, kecuali pasien kurus ya. Kalau kurus mungkin bisa teraba balon. Nah kalau itu kan tuh apa sih namanya kayak ya gambaran ginjal gitu ya. Kalau pada pasien-pasien hidronefrosis kan ginjalnya gitu. Nah, itu kadang diraba ginjalnya. Jadi nanti diraba aja begitu. Terus kalau misalnya tumor-tumoren, ya pasti kan besar banget ya ginjalnya ya. Jadi kalau angkat pun ya udah terabanya ada massa mentol gitu terus keras. Terus apa namanya nggak sakit ya biasanya. Ya dan pasien keluarnya biasanya hematuri. Terus selain itu kita pemeriksaan di manual. Terus setelah di manual selesai ya pasien dalam kondisi tidur, kalau sebelahnya, kalau yang kiri sama aja ya, jadi kita nggak berpindah, jadi pasiennya diangkatnya begini. Kalau yang ini kan kita angkatnya gini, diangkatnya begini terus diraba. Tapi kalau yang kayak gini angkatnya seperti ini terus diraba begitu ya, jadi kita nggak pindah posisi. Terus kalau sudah selesai semua pemeriksaan dalam posisi tidur, baru kalian lakukan pemeriksaan dalam posisi duduk ya. Itu yang apa, prostata-B. Itu pada saat memeriksakan sudut prostata-B, pasiennya kan duduk begini ya. Nanti tangannya itu kalian boleh begini atau begini ya. Jadi misalnya ini punggungnya pasien, jadi tangannya boleh begini atau begini ya. Jadi kalau begini kita begini. Tapi kalau misalnya begini ya itu boleh semua cara seperti itu, karena di literaturnya memang ada yang bilang boleh begini atau terus udah deh itu aja. Kalaupun auskultasi biasanya cuma mau lihat misalnya ada malformasi di arteria atau vena renalis ya, ada berlimpah enggak. Udah itu aja kalau pemeriksaan ginjal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya nggak ada kita mencoba ya. Namanya latihan. Lagi pertanyaan? Ukuran kateter itu kan untuk pria dewasa itu 16 sampai 18 cm. Okay. Nah, terus kemudian kalau misalkan anak-anak itu ukurannya 14 sampai 16. Nah, itu juga katanya pengukuran bisa dari berat badan yang diatur. Itu bagaimana, Dok? Sebenarnya disesuaikan ya. Kadang kan ada anak yang apa namanya umurnya 10 tahun tapi dia besar, ada anak yang sebelah. Biasanya kalau anak-anak itu pakainya yang ukuran 14 ke bawah. Jadi mulai kan dia nomornya genap-genap ya, biasanya ada 10, 8, 10, terus 12, 14 ini juga bisa ya pakai dewasa ya. Biasanya kalau 14 itu remaja. Terus kalau misalnya 12 anak yang lebih kecil ya, mungkin 14 sampai 12 tahun gitu. Terus kalau 10 itu lebih kecil lagi ya, nanti kalian sesuaikan gitu. Soalnya kadang setiap anak itu kan besarnya beda-beda ya. Jadi biasanya kebanyakan sih nomor 12 ke bawah.